وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gangguan jin terhadap manusia bisa datang kapan dan di mana saja. Seringkali kita luput dari perilaku yang menjadi gerbang bagi jin untuk masuk dan mengganggu kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah bersama Ustadz Faizar dan juga Ibu Dewi. Sharing Ibu Dewi, gangguannya itu seperti apa? Saya itu sakit di sini terus. Di sebelah kanan? Iya, ke sini kayak yang ditusuk-tusuk, kadang kayak yang gimana ya, nggak bisa diceritain gitu kalau udah sakitnya itu. Sakit banget, sampai saya nggak bisa ngomong gitu saking sakitnya. Paling saya suka mimpi ya. Suka mimpi? Ya, mimpi gendong bayi gitu. Mimpi ular, mimpi banjir. Mimpi banjir. Ustadz Faizar, ini kira-kira bentuk-bentuk gangguan seperti ini tindak lanjutinya itu seperti apa? Saya mau tanya dulu mungkin ya sama Ibu Dewi. Ibu mimpi-mimpi seperti itu bermulanya kapan? Apa dari remaja atau ketika baru sakit? Kayaknya baru sakit itu. Baru sakit ya. Tahun berapa Ibu? 2013. 2013 ya. Itu langsung menyerang di area rahim kanan atau ada fase-fasenya? Segini aja. Sampai sini, paha sini ya? Terus kepala saya pokok sebelah muka. Cuma sini, kanan aja? Lebih cenderungnya mimpi airnya itu mengalir apa menggenang biasa? Menggenang aja, tapi kotor. Kotor? Iya, terus kadang suka ada harimaunya, ada ularnya, ada buaya, kadal, yang gitu-gitu. Nanti mungkin ini perlu, pertama Mbak, kita akan cek dulu kalau memang betul ini sihir jenis apa. Kemungkinan awal mulanya Ibu menginjak sesuatu yang mana sihir itu siramkan ya, atau percikan pakai air-air yang sudah dimantrai. Untuk lebih memastikan nanti kita harus ruqyah lebih lanjut. Ya, pemirsa, selanjutnya kita akan langsung melihat proses ruqyah Ustadz Faizar terhadap Ibu Dewi. Terapi ruqyah syara'iyah kemudian akan dilakukan di kediaman Dewi. Proses ruqyah yang pertama kali dilakukan ialah dengan mendiagnosa menggunakan air, di mana air tersebut sudah dibacakan ayat suci Al-Quran. Seruput. Pelan. Reaksi yang langsung ditunjukkan oleh Dewi pun mengindikasikan adanya gangguan di dalam tubuhnya, baik gangguan jin ataupun kemungkinan gangguan sihir. Dewi pun tampak kesulitan untuk sekedar mengangkat telapak tangannya. Terlebih ketika Ustadz Faizar meminta Dewi menghirup air ruqyah. Reaksi gangguan jin dalam tubuh Dewi justru semakin terlihat. Ya pemirsa, kita bisa saksikan beberapa reaksi-reaksi awal ketika kita melakukan taskhis atau diagnosa. Pertama, ketika saya bacakan, beliau sudah langsung reaksi. Kemudian saat minum dia langsung begitu keras getarannya. Dan ketika dihirupkan ke hidung, langsung kaku dan tangannya menghadap ke arah atas. Ini ada beberapa kemungkinan yang bisa kita baca di sini, khusus tentang jenis jin yang dijelaskan oleh Syekh Usamah Al-Audi dalam kitab beliau Manhajul Qur'aniyu li'ilajis sihri wal mas. Beliau menjelaskan bahwasanya ketika ada jenis jin yang disebutkan sebagai jenis jin toyar, dia sering terbang-terbang dan memang seringnya seperti angin, ketika dia sudah merasuk, dia akan membuat kaku tubuh orang yang dirasuki olehnya. Seperti ini contohnya. Dan lebih cenderung di area atas bagian tubuhnya. Biasanya ketika jin toyer itu masuk, banyak tempat masuk awalnya. Bisa melalui hidung, bisa melalui tulang ekor, telinga, mata maupun melalui mulut.
Dewi pun terus menunjukkan reaksi gangguan dan tidak dapat mengendalikan dirinya. Jadi pemirsa, ya, bisa kita saksikan bersama bahwasanya beliau selalu menutup matanya. Dari tanda yang kita lihat, saya yakin awal mula jin itu juga masuk dan sering mengganggu di area mata dan pangkal hidungnya, di tengah-tengah alis. Oleh karenanya, mata itu sangat erat hubungannya dengan area liver kanan ya, di perut atas bagian kanan. Dia bisa turun ke bawah hingga menyerang rahimnya ya, dan terkadang bisa menggugurkan kandungan. Ini kalau kita bicara sisi metafisik ya, bukan kita bicara dari segi medis. Reaksi Dewi semakin menjadi-jadi. Ia bangkit dari tempatnya seolah menghindari terapi ruqyah. Terapi kemudian dilanjutkan dengan penelusuran di luar rumah Dewi, menuju ke lokasi yang dianggap strategis untuk menyebarkan sihir tersebut. Begitu air yang sudah dibacakan ayat Al-Quran disiram ke arah kaki Dewi, ia pun kembali mulai menunjukkan reaksi tidak nyaman. Bahkan ia berusaha menjauh dan menuju ke satu titik bagian tiang di rumahnya. Selanjutnya langkah apa yang akan kita lakukan, Pak Ustadz? Di sini mungkin kita akan cek kamar ya. Ada enggak reaksi khusus di kamar? Karena saya curiga memang ada sesuatu. Entah itu sihir, entah apa. Wallahu a'lam bishawab. Kita serahkan ke Allah tentang ilmu gaib ini ya. Hanya saja kita ikhtiarkan. Kita bacakan nanti 2 atau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah yang kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, siapa yang baca 2 ayat terakhir penutup surat Al-Baqarah 3 hari berkali-kali, maka setan akan lepas dan lari dari rumah tersebut. Maka tadi di sana kita bacakan dan nanti di sini juga akan kita bacakan. Hanya itu saja. Kita amalkan sesuai apa yang disunahkan Nabi SAW. Penelusuran kemudian dilanjutkan ke kamar Ibu Dewi, di mana ia terkadang merasa ada sesuatu di dalam kamarnya. Wanita ya. Pemirsa, kita akan menggunakan sapu lidi untuk menebas kasur yang selama ini banyak gangguan yang dirasakan oleh Ibu Dewi. Semoga dengan kita amalkan sunnah Nabi SAW ini, jin yang mengganggu bisa ikut kena dan pergi. Dan benar saja, Dewi langsung menunjukkan reaksi menangis dan tersungkur di sudut kamarnya. Seraya Ustadz Faizar menyemprotkan air ruqyah di beberapa foto dan bagian dalam kamar. Penelusuran berlanjut ke ruangan kamar lain di dalam rumah Ibu Dewi. Ibu Dewi, kita pindah ke kamar satu lagi yuk. Pemirsa bisa melihat bahwa Ibu Dewi menolak ketika saya ajak ke kamar satu lagi bergabung bersama Ustadz Faizar yang sedang memukul-mukul kasur dan juga sedang menyemprot-nyemprot foto-foto yang ada di kamar tersebut, sama seperti yang Ustadz Faizar lakukan di kamar ini. Bu Dewi, kita ke kamar satu lagi yuk. Penelusuran selanjutnya, Ustadz Faizar juga mengambil gantungan variasi yang menunjukkan simbol-simbol yang disukai oleh jin. Walaupun kelihatan remeh, tapi tersirat banyak makna yang terkadang dijadikan tempat atau sesuatu yang disukai oleh setan sehingga betah di rumah seseorang. Ini perlu disimpan saja, karena mata satu seperti ini, walaupun ini hanya mungkin niatnya untuk variasi saja, tapi mereka suka simbol-simbol yang berkaitan dengan kebatilan dan kezaliman yang ada di dunia ini. Khususnya simbol mata satu yang terkenal dengan simbolnya Dajjal.
untuk tahap penyempurnaan Ibu Dewi, kita membutuhkan bubuk zuriat dan juga sari kurma. Yang insya Allah keduanya sangat bagus sekali untuk dipadukan dan untuk membantu proses penyuburan pada wanita. Untuk menambah keberkahan dan menambah khasiatnya, kita bisa membacakan ayat-ayat yang di dalamnya Allah firmankan tentang karunia anak, seperti yang ada dalam surat Maryam, surat Ali Imran. Kemudian untuk konsumsinya cukup dikonsumsi 1 kali sehari, laki-laki dan juga perempuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha astafa. Reaksi pun kembali ditunjukkan oleh Dewi. Wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu samii'un 'alim. Alhamdulillah, setelah proses ruqyah yang cukup panjang, Dewi dapat kembali tenang. Cita-cita yang besar membutuhkan perjuangan yang keras. Begitu juga untuk melepas diri dari gangguan sihir dan belenggu-belenggu bangsa jin yang zalim. Pemirsa, untuk melepas dan sembuh tak bisa dicapai dengan bersantai-santai ria. Butuh pengorbanan, baik pengorbanan pikiran, pengorbanan perasaan, bahkan pengorbanan waktu yang harus betul-betul diikhlaskan dan direlakan. Oleh karenanya, jangan putus asa, jangan juga bersantai ria. Seperti apa yang dikatakan oleh pepatah Arab, tarjun najata fasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabas. Jika engkau mengharapkan suatu kesuksesan, maka tempuhlah jalan-jalannya. Karena sesungguhnya tidak ada kapal yang berlayar di daratan. Semoga Allah sembuhkan Ibu Dewi dengan kesembuhan yang sempurna, dan Allah taklukkan musuh-musuhnya sehingga mereka tidak bisa menzolimi Ibu Dewi lagi. Dan bagi Anda yang mempunyai kasus serupa, masih belum dikaruniai putra atau putri, entah itu karena gangguan jin atau karena masalah medis biasa, satu kuncinya, harus selalu berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan tinggalkan tahajud, jangan pernah putus asa berdoa. Karena sungguh penantian yang panjang akan melahirkan sebuah pertemuan dan hasil yang lebih membahagiakan. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Pemirsa ruqyah yang dirahmati Allah. Pada hakikatnya, jin selalu berusaha untuk mengganggu kehidupan manusia, menguji keimanan, dan bahkan kehidupan berumah tangga, yang mana di dalamnya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Ruqyah, kembali lagi bersama Ustadz Faizar dan pasien kali ini yaitu Mbak Nia. Mbak Nia mungkin bisa ceritakan kepada pemirsa di sini apa saja keluhan-keluhan yang dirasakan, lalu awal mulanya seperti apa? Awalnya sih kurang lebih 3 tahun yang lalu, setiap hari itu saya merasakan sakit kepala yang teramat sakit sekali. Dan itu biasanya terjadi di waktu sore hari setelah asar sampai malam hari. Di rumah juga merasa sangat tidak nyaman sekali, terutama di kamar, panas dan jadi tinggi emosinya, sering ingin meluapkan amarah gitu. Sebelumnya memang orang tua membawa saya ke orang-orang pintar lah ya. Waktu itu kita belum begitu mengerti mengenai ruqyah syariah. Jadi kita sudah mendatangi beberapa orang pintar tersebut dan saya memang dibekali banyak seperti ada amalan-amalan diminta untuk dibaca berapa kali setiap hari, kemudian ada minyak yang harus dipakai untuk mandi, di mana ada tulisan Arabnya, harus sampai larut sih tulisan Arab itu, tapi itu saya tidak gunakan sih ya. Kemudian selain itu juga saya pernah dimandikan oleh air doa seperti itu.
Ya, jadi suatu gangguan ketika diobati dengan pengobatan yang di luar koridor syariat Islam, maka itu nanti akan menimbulkan gangguan-gangguan yang lebih baru. Baik, jadi langkah pertama yang akan dilakukan adalah? Kita detoks dulu, kita diagnosa lebih lanjut, kita detoks. Ya, Mbak Nia, Ustadz Faizar, kalau begitu kita langsung saja melakukan prosesi ruqyah di dalam rumah ya. Assalamualaikum. Allah sama kita. Tenang dulu, tenang. Terapi ruqyah syara'iyah yang pertama kali akan dilakukan pun langsung menunjukkan reaksi. Ustadz Faizar berusaha menenangkan Nia agar terapi ruqyah dapat dimulai dengan kesadaran pasien seutuhnya. Kita butuh kesadaran ibu untuk nanti deteksi apa ini jenis gangguan sebenarnya. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau dia mau buat ibu teriak, mau ngajak ibu ngamuk atau apapun itu, tahan ya. Ustadz Faizar kemudian meminta Nia untuk berdiri dan membentangkan tangan sebagai bagian dari proses ruqyah syara'iyah. Begitu ayat suci Al-Quran dibacakan, reaksi Nia kontan menjerit kesakitan. Sesekali ia juga menunjukkan rasa reaksi mual, bahkan menutup telinga seolah menolak bacaan ayat Al-Quran. Reaksi jeritan yang disertai tangis mulai mereda. Ustadz Faizar pun berusaha kembali menenangkan dan menyadarkan Nia untuk melanjutkan tahapan terapi berikutnya. Ada yang menarik di sini, Ustadz Faizar menyediakan lele goreng, nasi dan juga bumbu kacang. Ustadz Faizar, ini kira-kira kenapa nih kita menyediakan ada suguhan di sini untuk pasien? Lele koromit ya kalau dalam bahasa Arabnya. Koromit ini bagus sekali untuk penyembuhan masalah-masalah yang terindikasi gangguannya itu adalah sihir-sihir pakai tanah. Karena sihir yang biasanya pakai elemen tanah itu akan menyerang tidak jauh-jauh ke pikiran, dibuat stres. Ini bisa untuk pengobatan pertama dan bisa dipraktekkan sama pemirsa yang ada di rumah. Nah, lele ini kita juga padukan dengan bumbu kacang, yang mana kacang ini punya zat khusus untuk penenang pikiran, penghilang stres. Jadi insya Allah dengan bumbu kacang ini yang dipadukan sama lele sangat bagus untuk menetralisir gangguan-gangguan yang ada pada Ibu Nia. Ternyata Nia justru menolak. Ia menunjukkan reaksi tidak suka. Lagi ya, suapin. Bumbu kacangnya juga Mbak. Itu kena langsung gitu. Bismillah. Gangguan yang terdapat dalam tubuh Nia terbilang unik. Ia menolak untuk memakan lele, padahal sebelumnya Nia menyukai hidangan tersebut. Kita lihat pemirsa, ya, itu yang kaku adalah bagian kanan sama persis seperti yang tadi sudah dijelaskan. Seperti persaksian Bu Nia di awal. Itu biasanya nanti akan lepas seperti kayak ada yang narik keluar. Ibaratnya benang, tali yang ditarik paksa. Langsung dia pegang kepala. Itu yang sakit bukan Bu Nianya, tapi khodam sihir yang dikirim selama ini. Jadi ikan lele yang kita khususkan buat hidangan korban sihir ya, khususnya yang pakai tanah ini. Itu sebelum dimasak direndam dulu sekitar setengah jam di air yang sudah dicampur dengan perasan jeruk nipis disertai garam. Ya. Nanti air yang buat ngerendam ikan lele yang belum diolah itu kita bacakan ayat-ayat pembatal sihir, baru kemudian dimasak sesuai selera. Nah, pemirsa, sekarang di tangan saya sudah tersedia air zam-zam asli ya. Bismillah. Ayo Bu, bismillah. Kalau zam-zam tidak perlu kita ruqyah karena di dalamnya sudah mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reaksi penolakan serupa ditunjukkan oleh Nia.
Alhamdulillah. Ustadz Faizar kemudian meniup daerah lambung yang masih terus menunjukkan reaksi penolakan. Proses terapi ruqyah kembali dilanjutkan dengan bantuan dari suami Nia. Kepalanya di suami. Tak disangka, gangguan jin justru menunjukkan reaksi. Bilang, aku sayang kamu karena Allah. Bilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan kemudian dikumandangkan tepat di telinga Nia yang terus mengeluarkan reaksi. La ilaha illallah. Bekal bagi yang sudah menikah atau yang akan menikah, intinya pasangan kita itu adalah pasangan yang paling ngerti tentang keadaan kita, pasangan yang kita pilih sebelum kita melakukan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pasangan kita lah yang rela berkorban waktunya, tenaganya, pikirannya untuk kita, waktu demi waktu, hari demi hari, bahkan detik demi detik. Istri walaupun di rumah bukan berarti dia itu tidak ada beban, tidak ada pengorbanan. Justru pengorbanan yang paling besar adalah dari istri kita. Jadi ketika ada suatu masalah, berikan 1000 uzur, berikan 1000 alasan untuk kita memaafkan. Bagaimana dulu ketika masa-masa jatuh cinta sebelum nikah, banyak beribu bahkan berjuta alasan kenapa kita sampai memilih pasangan kita. Jangan sampai karena setan-setan baik yang dikirim oleh orang luar, baik yang ada di sekitaran rumah ini, yang mana setan itu punya misi khusus untuk mencerai-beraikan keluarga, akhirnya berantakan semua. Saya hanya memberikan nasihat yang betul-betul tulus dari hati saya untuk setiap keluarga, suami istri. Jangan sampai karena keegoisan kita selaku orang tua, akhirnya anak-anak kita yang masih kecil jadi korban di masa depannya. Lalu adakah hal lain yang bisa dilakukan oleh Mbak Nia setelah proses ruqyah ini selesai supaya tidak terjadi lagi gangguan-gangguan seperti ini, Pak Ustaz? Sebenarnya kalau mau tahu detail masalah rumah tangga, kita lihat surat An-Nur. Allah jadikan cahaya itu diantaranya adalah keluarga. Karena An-Nur itu isinya itu semuanya tentang keluarga. Bahkan sampai perzinaan, ya, yang mana perzinaan itu kan pasti menimbulkan sebuah kelompok baru, keluarga baru. Allah atur semua di situ. Di surat An-Nur supaya betul-betul rumah tangga itu tersinari dengan cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah yang menjadi cahaya langit dan bumi. Gimana caranya? Maka laki-laki, suami selaku nahkoda dalam bahtera rumah tangga ini harus bisa menjaga cahaya yang Allah sudah sediakan. Dengan apa? Menjaga waktu sholatnya di masjid, sholat 5 waktu, dan tidak dilalaikan dengan pekerjaan atau aktivitas-aktivitas lainnya. Dengan keberkahan Al-Quran, keberkahan cahaya keimanan kita semuanya. Insya Allah.